Dalam sejarah panjang manusia, selalu ada bangsa-bangsa besar yang runtuh bukan karena pedang, melainkan karena mereka lupa siapa diri mereka. Kita mengenang bangsa-bangsa masa lalu seperti legenda, Babilonia yang megah, Mesir yang tak tertandingi, Yunani yang menciptakan filsafat, Romawi yang membangun imperium abadi. Tapi sedikit dari kita mau mengakui kenyataan. Mereka semua runtuh, bukan karena musuh, tapi karena dosa yang mereka pelihara. Dan kini, di sudut dunia yang kita kenal, ada sebuah bangsa yang sedang berjalan di tepi jurang. Tanpa mereka sadari, kaki mereka sudah menggantung. Di negara ini, kebenaran bukan lagi sesuatu yang dicari. Ia adalah komoditas, bisa dibeli, bisa ditukar, bisa diputarbalikkan. Para jurnalis yang masih idealis dianggap musuh negara, sementara mereka yang menjual nurani demi rating justru diundang ke istana. Yang jujur dituduh makar, yang bohong dipuja sebagai patriot. Kebenaran tak lagi bersinar, ia tertimbun iklan, disuap uang proyek, dan dibungkam dengan pasal-pasal buatan manusia yang merasa dirinya Tuhan. Di kota ini, gedung-gedung menjulang, tapi di bawahnya, anak-anak hidup tanpa atap. Setiap malam, pelacur remaja berdiri di bawah lampu merah. Mereka bukan pelacur karena pilihan, tapi karena tak ada yang memberi mereka pilihan lain. Negara menutup mata, agama terlalu sibuk saling mengkafirkan, dan masyarakat hanya bisa menonton sambil men-scroll layar ponsel. Apa jadinya sebuah bangsa jika air mata sudah tak mengusik nurani? Dulu, pemimpin dipilih karena keteladanannya. Kini, mereka dipilih karena popularitas. Yang berkuasa bukan mereka yang berpikir, tapi mereka yang pintar bersandiwara. Korupsi jadi budaya. Ibadah hanya jadi formalitas. Kursi-kursi kekuasaan dipenuhi senyum manis yang menyimpang belati di balik punggung. Rakyat hanya alat, janji hanya bualan, dan negeri ini dipimpin oleh mereka yang lebih takut kehilangan pengikut daripada kehilangan arah. Anak-anak negeri ini dibesarkan dengan sejarah yang dipotong-potong, disuapi narasi yang dipoles, diberi tokoh-tokoh palsu sebagai pahlawan. Dari kecil mereka diajari untuk tahu diri, bukan untuk berpikir mandiri. Gadget menggantikan buku, konten mengalahkan kontemplasi, dan generasi ini tanpa sadar menjadi produk dari algoritma, bukan nurani. Ketika kebenaran dibungkus drama dan akhlak dibungkus gaya, maka masa depan bangsa pun hanya tinggal sandiwara. Bencana datang, tapi tak ada yang merasa bersalah. Tanah longsor, banjir, gempa. Lalu semua menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Padahal langit tak pernah marah tanpa alasan. Ia hanya lelah dipenuhi racun. Ia hanya gerah melihat manusia membunuh sesamanya atas nama perbedaan kecil. Mereka minta hujan, tapi menebangi hutan. Mereka minta berkah, tapi memupuk tanah dengan kebencian. Langit pun menunduk, karena bumi ini sudah terlalu penuh dengan dusta. Di banyak bangsa, warisan berarti harta, nama baik, atau nilai luhur. Tapi di bangsa ini, warisan yang paling cepat diwariskan adalah dosa. Korupsi diwariskan dari ayah ke anak. Kebencian diwariskan lewat bisikan di meja makan. Ketakutan diwariskan di ruang kelas, di mana murid hanya diajari diam dan patuh, bukan bertanya dan berani. Orang tua menuntut anak menjadi baik, tapi mereka sendiri menyogok untuk kelulusan. Mereka bicara tentang moral sambil memutar video porno diam-diam di ruang pribadi. Mereka marah saat anak tidak jujur, padahal mereka sendiri mengajarkan dusta sejak kecil. Beginilah dosa tumbuh, tidak meledak tapi menetes,
Tidak terang-terangan, tapi terus-menerus hingga menetes ke dalam darah generasi berikutnya. Bumi ini telah lama bersabar. Ia telah memeluk jasad-jasad korban ketidakadilan, menampung darah yang mengalir dari tragedi yang tak pernah diselesaikan, dan menyaksikan manusia membangun kemegahan di atas runtuhan hati yang hancur. Tapi bumi juga makhluk, dan setiap makhluk punya batas sabar. Ketika bangsa ini terus menari di atas penderitaan, terus tertawa di atas tangisan, dan terus membusukkan hukum demi kenyamanan kelompoknya, maka jangan heran bila tanah akhirnya retak, gunung akhirnya muntah, dan laut akhirnya menelan kota. Karena bumi pun bisa muak melihat manusia yang tak tahu malu. Pertanda itu sudah ada di mana-mana, tapi mereka tak melihatnya atau pura-pura tidak mau melihat. Garis-garis kemiskinan makin jelas di wajah kota. Jalanan dipenuhi orang yang tersisih, sementara istana makin megah. Kehidupan rakyat dibiarkan berdesakan, sementara pesta terus digelar di balik pagar tinggi. Tiap kali ada yang bersuara, ia dibungkam. Tiap kali ada yang menyentil dosa, ia dilabeli pengkhianat. Dan tiap kali ada yang mengingatkan, mereka tertawa. Mereka pikir neraka itu dongeng, padahal mereka sudah hidup di pinggirnya. Dan ketika pertanda terakhir datang, mereka tak lagi sempat menyesal. Karena bangsa yang tak belajar dari luka akan dikubur oleh luka yang sama. Dulu mencuri adalah aib. Sekarang, selama pintar menyembunyikannya, itu disebut pintar cari celah. Dulu, selingkuh adalah kehancuran. Sekarang, itu cuma konten drama malam hari. Viral, lucu, dinormalisasi. Dulu menghina orang miskin adalah perbuatan keji. Sekarang, itu jadi bahan candaan di podcast motivasi. Bangsa ini telah mencapai titik di mana dosa bukan lagi dilawan, tapi dibela, dipuja, dijadikan tren. Yang menyimpang jadi panutan, yang lurus dianggap ketinggalan zaman. Ini bukan sekedar krisis moral, ini adalah bunuh diri budaya. Karena bangsa yang tak tahu mana yang benar dan salah, tidak sedang hidup, tapi sedang sekarat sambil tertawa. Pada akhirnya, sejarah akan mengingat kita. Bukan karena kemajuan teknologi, bukan karena gedung-gedung tinggi, tapi karena kita gagal menyelamatkan jiwa kita sendiri. Anak-anak yang lahir kelak akan bertanya, kenapa semua ini hancur? Dan tak ada yang bisa menjawab, karena yang tersisa hanya abu. Abu dari kebohongan. Abu dari keserakahan, abu dari sebuah bangsa yang pernah punya segalanya, tapi memilih kehilangan segalanya demi dosa yang mereka cintai. Tapi di balik semua itu, mungkin masih ada harapan. Bukan pada pemimpin, bukan pada sistem, tapi pada satu hal yang paling kecil, paling lemah, dan paling diremehkan. Kesadaran pribadi. Kesadaran bahwa setiap kata jujur adalah perlawanan, setiap pilihan bersih adalah awal perubahan, dan setiap hati yang menolak tunduk pada dosa adalah bukti bahwa bangsa ini belum sepenuhnya mati. Mungkin kita tak bisa menyelamatkan segalanya, tapi selama masih ada satu orang yang memilih benar, maka Tuhan belum menutup buku bangsa ini.